Halo, perkenalkan nama saya Nopal Ayana dengan NIM 191011162 dari kelas Sistem Komunikasi Satelit 07A. Pada kesempatan kali ini di tugas besar Sistem Komunikasi Satelit, saya mengangkat judul dengan rancangan prospek Visible Light Communication pada teknologi satelit. Adapun outline yang ingin saya bawakan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang, selanjutnya rumusan masalah, yang ketiga ada tinjauan teori, keempat ada kajian dan analisis, dan terakhir ada simpulan dan rekomendasi. Nah, di latar belakang, pertama adalah permasalahan komunikasi pada spacecraft, di mana salah satu permasalahan pada spacecraft adalah komunikasi antar perangkat pada spacecraft yang masih menggunakan sistem kabel, di mana membutuhkan hingga 8% dari massa spacecraft itu sendiri. Hal ini perlu diefisiensi. Nah, salah satu teknologi yang bisa mengefisiensinya itu adalah teknologi wireless RF. Tapi wireless RF ini memiliki kelemahan, yaitu terhalang pada EMC dan keamanan atau sistem jammingnya rentan, sehingga dibutuhkan teknologi komunikasi yang bisa menutupi kekurangan tersebut. Salah satu teknologinya itu adalah VLC, yaitu Visible Light Communication. Pada saat ini, teknologi VLC, Visible Light Communication, sudah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari segi kesiapan komponen dan sistem. Teknologi VLC ini memiliki keunggulan dari segi alokasi penggunaan yang luas, bandwidth transmisi yang besar, tahan akan masalah EMC, memiliki ketahanan yang baik terhadap peretasan atau jamming, dan masih banyak lagi. Sehingga VLC ini sangat cocok diterapkan pada sistem komunikasi luar angkasa. Nah, yang ketiga ada pengembangan proyek VOCS, Free Space Optical Communication for Space, di mana pada proyek ini menggabungkan dua solusi teknologi untuk komunikasi bebas luar angkasa, di mana fitur umum pada proyek ini akan menggunakan komponen Commercial Off the Shelf atau disingkat COTS, di mana ini merupakan komponen yang berbiaya rendah untuk melakukan penerapannya. Adapun rumusan masalahnya pada presentasi kali ini yaitu yang pertama bagaimana prospek komunikasi visible light pada satelit, yang kedua bagaimana solusi low cost pada komunikasi visible light, dan yang ketiga bagaimana komunikasi visible light antar link satelit. Nah, untuk tinjauan teorinya ada 4, yaitu yang pertama optical wireless communication, yang kedua ada laser communication, yang ketiga ada free space optical system, dan yang terakhir ada satellite communication. Di mana yang pertama optical wireless communication yang merupakan salah satu teknologi yang menjanjikan di masa depan, di mana komunikasi pita radio frekuensi sudah memiliki keterbatasan sumber daya spektrum dalam memenuhi kebutuhannya. Optical wireless menggunakan spektrum di atas pita RF. Optical wireless dapat ditransmisikan pada pita infrared, visible light atau cahaya tampak, dan ultraviolet. Teknologi ini memiliki fitur yang kuat seperti bandwidth tinggi, biaya rendah, ketahanan terhadap interferensi elektromagnetik, operasi dalam spektrum yang tidak diatur, pengurungan spasial tingkat tinggi, dan keamanan fisik yang melekat. Nah, selanjutnya ada laser communication, di mana sebuah teknologi yang mentransmisikan cahaya laser melalui ruang hampa pada kondisi tanpa hambatan, atau yang kita sering sebut line of sight, atau disingkat LOS. Komunikasi menggunakan dioda laser yang membawa cahaya untuk ditransmisikan sehingga dapat diterima secara nirkabel. Komunikasi ini bersifat cepat dan tanpa menggunakan kabel dalam transmisinya. Ketiga ada free space optical system, di mana merupakan teknologi yang menggunakan pita infrared, biasanya digunakan untuk komunikasi tingkat tinggi dengan antara titik tetap dengan jarak beberapa kilometer. Sistem FSO atau Free Space Optical saat ini digunakan untuk berbagai aplikasi seperti perluasan jaringan, area metropolitan,
konektivitas LAN ke LAN, pencadangan serat, backhaul untuk jaringan seluler dan kabel, pemulihan bencana, transmisi TV definisi tinggi, komunikasi satelit, dan lain-lain. Yang terakhir ada satellite communication, adalah komunikasi elektronik yang ditempatkan di orbit. Satelit merupakan stasiun relay pada luar angkasa yang bertujuan untuk menerima data sinyal, memperkuatnya, dan mengirimkannya kembali ke stasiun bumi lainnya. Adapun kajian dan analisisnya, yang pertama ada VLC on CubeSat. Di sini kita lihat gambar A yang merupakan salah satu contoh rancangan dari CubeSat, CubeSatelit, dan yang B itu untuk skema transceiver pada VLC-nya, Visible Light Communication. CubeSat atau Pico satelit merupakan satelit berbiaya rendah yang digunakan untuk menerapkan komunikasi visible light. CubeSat biasanya digunakan sebagai satelit pengamat bumi yang menggunakan kamera beresolusi tinggi seperti kamera CCD atau CMOS. VLC memiliki keunggulan tanpa menggunakan kabel dengan transmisi tinggi hingga 1 gigabit per second, di mana proyek ini diidentifikasikan dengan yang pertama bandwidth modulasi TX dan RX lebih besar dari 1 GHz, kedua daya optik lebih besar dari 1 miliwatt, yang ketiga konsumsi daya transistor harus kurang atau sama dengan 2 watt, yang keempat ada bidang pandangnya tidak boleh lebih dari 5 derajat, panjang gelombang cahaya yang digunakan di rentang 400 sampai 700 nanometer, dan yang terakhir bekerja antara suhu minus 170 derajat hingga 123 derajat. Dan ada yang kedua yaitu VLC untuk Short Range Satellite Links atau komunikasi antar link satelit. Kita bisa lihat pada gambar 2 ini yaitu diagram blok sistem optik komunikasi metrologi terintegrasi, di mana pada rencana ini menggunakan dua teknologi, yaitu yang pertama metrologi optik biofikal, yang kedua komunikasi SSO dengan visible light. Dua sistem ini diterapkan menggunakan lampu emitting dioda atau yang kita sering sebut LED. Fungsi LED yaitu pertama yaitu untuk target terang, dan yang kedua sebagai komunikasi untuk bertukar informasi. Di mana perencanaan ini dibangun pada dua objek yang terbang pada luar angkasa, yaitu target yang sebagai space station dan chaser sebagai spacecraft. Di mana target space station ini bersifat tetap atau tidak bergerak, sedangkan chaser ini mobile atau fisikal bergerak. Nah, pada hasil sistem ini seharusnya bekerja dalam jarak pengejar target yaitu chaser dan target hingga 1 km, di mana kinerja target sistem diindikasikan dalam 3 rentang jarak, seperti yang dibahas berikut ini. Yang pertama di antara jarak 1000 sampai 500 meter, fungsi metrologinya harus aktif, dan khususnya harus memberikan setidaknya informasi posisi dari chaser ke sasaran atau target. Yang kedua, jarak 500 sampai 200 meter, dalam rentang sistem mulai beroperasi juga dengan fungsi komunikasi dengan bitrate target sekitar 10 bit per second, di mana memungkinkan transmisi informasi numerik dasar dari target. Yang terakhir ada jarak kurang dari 200 meter, di mana sistem metrologi harus memungkinkan pengukuran posisi dan sikap secara simultan, dan jalur komunikasi harus beroperasi penuh dengan bitrate target antara 1 sampai 10 kilobit per second. Nah, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan, pada tulisan ini menyajikan pendekatan dan tujuan tingkat tinggi dari VOCS. Proyek ini bertujuan mewujudkan sistem VLC untuk dua skenario komunikasi yang berbeda, yaitu tautan intrasatelit untuk CubeSat dan tautan antar satelit. Dalam semua sistem yang akan dikembangkan, tujuan umumnya adalah menggunakan komponen COTS atau komponen berbiaya rendah. Nah, untuk rekomendasinya, teknologi VLC, Visible Light Communication ini bisa menjadi solusi permasalahan komunikasi kabel antar perangkat pada spacecraft, di mana pada masa depan semua komunikasi pada satelit bisa ditransmisikan melalui VLC, Visual Light Communication. Di mana
Sumber yang saya ambil itu dengan judul Prospect of Visible Light Communication Satellite. Publishingnya itu IEEE, dipublish pada International Conference on Transparent Optical Network yang ke-22 pada tahun 2020. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.